Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Intan Permatasari, NIM 18 12 11 11 511. Baiklah, saya akan menampilkan VOC dari cedera kepala. Nah, cedera kepala ini timbul dari dua, yaitu trauma tajam dan trauma tumpul. Nah, yang pertama trauma tajam. Trauma tajam ini dapat mengakibatkan ruptur vena dalam cerebral, kemudian hematoma subdural. Nah, hematoma subdural ini dapat terjadi menjadi tiga, yaitu hematoma subdural akut dan hematoma subakut, hematoma subdural kronis. Nah, hematoma subdural akut dapat mengakibatkan tekanan jaringan otak meningkat sehingga terjadinya perubahan kesadaran dan perubahan pupil, dan dapat timbul herniasi batang otak dan gangguan pernafasan sehingga terjadinya sesak nafas atau IPNU. Kemudian obstruksi jalan nafas sehingga timbullah diagnosa keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan ketidakefektifan pola nafas. Nah, yang kedua, hematoma subdural subakut. Nah, ini dapat terjadi gangguan neurologis sehingga peningkatan TIK. Kemudian kompensasi tubuh, vasokonstriksi, dan terjadi gangguan autoregulasi sehingga timbulnya iskemik dan terjadinya hipoksia atau hipoksemia. Kemudian pH atau PO2-nya menurun dan PCO2-nya meningkat. Kemudian timbullah diagnosa keperawatan, yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Kemudian selanjutnya trauma tumpul yang dapat mengakibatkan yaitu fraktur tulang tengkorak sehingga arteri meningennya media otak rusak. Kemudian hematom epidural, arteri meningen media otak rusak dan timbul diagnosa keperawatan, yaitu resiko infeksi. Kemudian dari hematom epidural tadi dapat menimbulkan lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Yang lobus frontalis ini dapat menimbulkan gangguan memori, gangguan berpikir, gangguan berbicara, gangguan motorik, gangguan menelan, dan inkontinensia urin, dan sehingga timbulnya gangguan persepsi sensori. Kemudian lobus parietalis dapat mengakibatkan gangguan perabaan, gangguan sensasi, dan gangguan motorik. Kemudian lobus temporalis dapat mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan bahasa, dan gangguan komunikasi, sehingga terjadinya herniasi atau tontrium cerebri yang dapat berefleks Babinski-nya positif dan hematomanya meningkat, kemudian kelemahan motorik, dan sehingga timbul diagnosa keperawatan, risiko cedera, ansietas, dan peningkatan TIK, sehingga nyeri kepala progresif, muntah proyektif, tekanan darah meningkat, dan penurunan kesadaran, dan timbulnya diagnosa keperawatan, yaitu resiko kekurangan volume cairan, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Kemudian lobus occipitalis dapat mengakibatkan gangguan penglihatan, gangguan luas lapang pandang, pandangan ganda, dan timbulnya diagnosa keperawatan, yaitu gangguan persepsi sensori.